Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Bapak Babay Barmawi SAG MSI selaku dosen mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi, dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Apa kabar teman-teman semua? Nama saya Bea Mardiana. Saya mahasiswi IAIN Syantrujati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas B. Sebelum saya menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan, saya punya kutipan. Orang bijak mengatakan hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. So, pada kesempatan kali ini, I wanna share about iklim komunikasi organisasi suportif orientasi masalah. Iklim komunikasi organisasi. Berikut pengertian iklim komunikasi organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Tagiuri, mendefinisikan iklim organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka, serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan. Menurut Payne dan Poe, dalam mendefinisikan iklim organisasi yaitu sebagai suatu konsep yang merefleksikan isi dan kekuatan dari nilai-nilai umum, norma, sikap, tingkah laku, dan perasaan anggota terhadap suatu sistem sosial. Menurut Litwin dan Stringers mengatakan bahwa iklim organisasi dapat dipelajari dengan mengobservasi jumlah otonomi secara individual, kebebasan yang dialami oleh individu, tingkat dan kejelasan struktur dan posisi yang dibebankan kepada pekerja, orientasi ganjaran dari organisasi dan banyaknya sokongan, serta kehangatan yang diberikan kepada pekerja. So, iklim organisasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau suasana dalam organisasi yang muncul sebagai akibat dari interaksi antar anggota organisasi ataupun akibat dari persepsi anggota organisasi. Iklim organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana organisasi mempengaruhi pola pikir, sikap, dan tingkah laku anggota organisasi tersebut. Pentingnya iklim komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu mengaitkan konteks organisasi dengan konsep-konsep, perasaan-perasaan, dan harapan anggota. Yang kedua yaitu membantu menjelaskan perilaku anggota. Yang ketiga yaitu memahami dorongan anggota organisasi untuk bersikap dengan cara tertentu. Yang keempat yaitu berperan dalam kebutuhan budaya dan membimbing kebudayaan. Dan yang kelima yaitu menjembatani praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia dengan produktivitas. Faktor penting penentu suatu iklim komunikasi kelompok adalah proses komunikasi itu sendiri, yang mana jenis komunikasinya dapat dibagi menjadi dua tipe, yakni komunikasi defensif dan komunikasi suportif. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Dan untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan kualitas komunikasi lebih jauh. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bibby dan Masterson, bahwa iklim komunikasi tidak hanya bergantung pada apa yang dikomunikasikan, namun lebih daripada bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dikatakan defensif apabila anggota di dalam kelompok tidak saling menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Sudah jelas bahwa dengan sikap defensif, komunikasi interpersonal ini akan gagal, karena orang defensif akan lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi ketimbang memahami pesan orang lain. Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor-faktor personal seperti ketakutan, kecemasan harga diri yang rendah, pengalaman defensif, dan lain sebagainya.
Hal ini menyebabkan kelompok menjadi tidak produktif, apalagi dalam hal pencarian solusi atau pemecahan masalah di dalam suatu kelompok. Next, yaitu iklim komunikasi supportiveness. Menurut Redding, iklim komunikasi suportif merupakan salah satu dimensi iklim komunikasi organisasi, di mana iklim suportif digambarkan dengan mengetahui sesuatu tentang iklim suatu organisasi yang mana dapat memahami lebih baik apa yang mendorong anggota organisasi untuk bersikap dengan cara-cara tertentu. Dalam iklim komunikasi suportif, komunikasi yang dilakukan menurut suatu cara tertentu yang menimbulkan respons suportif pada orang lain. Komunikasi seperti ini akan menumbuhkan suasana kelompok yang positif, sehingga anggota kelompok merasa bebas memfokuskan perhatian pada kelompok dan tugasnya. Kunci untuk mengembangkan suasana suportif tidak terletak pada apa yang dikomunikasikan, tetapi pada bagaimana cara mengkomunikasikannya. Suasana yang suportif dapat menegangkan di mana saling menghargai dan percaya yang akan berkembang, akan mengurangi ketidakpastian individu tentang kesejahteraannya dan keamanannya di dalam suatu kelompok. Gibb menjelaskan bahwa tingkah laku komunikasi tertentu mengarahkan kepada iklim komunikasi supportiveness. Artinya, tingkah laku tersebut dapat mencerminkan iklim komunikasi suportif yang terjadi dalam organisasi. Di antara tingkah laku tersebut, yaitu yang pertama, deskripsi, yang kedua, orientasi masalah, yang ketiga, spontanitas, yang keempat yaitu empati, yang kelima yaitu kesetaraan, dan yang terakhir yaitu profesionalisme. Ya, yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai orientasi masalah. Menurut Gibb, orientasi masalah yaitu anggota organisasi memfokuskan komunikasi mereka kepada pemecahan kesulitan mereka secara bersama. Orientasi masalah artinya mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Ciri-ciri orientasi masalah ini adalah mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Apabila anggota kelompok lainnya menganggap Anda benar-benar berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah, akan menumbuhkan suasana suportif, kekohesifan yang besar, dan meningkatkan produktivitas. Dalam orientasi masalah, tidak mendiktekan pemecahan, akan tetapi mengajak orang lain bersama-sama untuk menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana mencapainya. Pada langkah pertama, seringkali melibatkan proses bertanya secara kreatif dan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Belajar untuk menyelesaikan masalah akan melibatkan proses berlatih dengan permasalahan-permasalahan yang cukup terdeteksi dengan jelas. Mengenali masalah akan melibatkan proses menyadari pengalaman dan keterbukaan terhadap pengalaman itu sendiri. Pada masalah atau problem orientation, pembicara mengarahkan perhatian pada pokok persoalan atau masalah yang harus diatasi. Ia tampil jujur dan ingin bekerja sama untuk mencari tahu apa persoalan sebenarnya dan bagaimana solusinya, agar tujuan dapat tercapai tanpa mengkaitkan dengan sanksi, jabatan, peraturan, atau kebijakan yang mengekang. Atasan tidak terkesan memaksakan solusi pada bawahan. Iklim komunikasi organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu di dalamnya dan dapat mempengaruhi perilaku atau tingkah laku anggota dari organisasi tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Well, jika kita menginginkan lingkungan organisasi yang nyaman, maka pertama-tama kita harus membuat lingkungan kita sendiri nyaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.